kemeriahan kota Fakfak saat pergantian tahun. Jemaat GPI Papua ibadah awal tahun 2025. Selamat malam saudara, Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 2 Januari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya April Yenikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, di awal tahun 2025, harga ikan di beberapa pasar sentral dalam kota Manokwari masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan belum melautnya nelayan di wilayah kota Manokwari. Awal tahun 2025, harga ikan di pasar dalam Manokwari masih tinggi harganya. Dari kisaran Rp50.000 hingga yang paling tinggi Rp200.000. Dari pantauan tim liputan di pasar ikan Sanggeng Manokwari, suasana pasar sudah berjalan, namun jumlah pedagang yang berjualan ikan masih sangat sedikit dibandingkan hari-hari biasanya. Salah satu pedagang ikan, Yosua Yenu, saat ditemui mengatakan di awal tahun 2025, kondisi pasar saat ini belum stabil dengan baik, dikarenakan nelayan masih merayakan tahun baru. Hal ini berdampak pada situasi pasar saat ini. Dan harga ikan saat ini masih dinilai sangat tinggi dari harga-harga biasanya. Aktivitas pasar akan berjalan kembali normal pada tanggal 5 hingga pertengahan bulan Januari. Walaupun kurangnya ikan, namun pembeli yang datang ke pasar ikan Sanggeng untuk berbelanja, antusiasnya masih sangat meningkat. Puji Tuhan, di tahun baru 2025 ini, pada hari ini tanggal 2 Januari, kondisi pasar hari ini belum stabil. Kenapa demikian? Karena para nelayan-nelayan yang selalu ke laut untuk mancing, mereka masih merayakan di mana menyambut tahun baru, sehingga kondisi pasar hari ini belum stabil. Dan harga ikan hari ini agak sedikit melonjak naik. Dari yang harga 150 naik ke harga 200. Itu untuk santai ikan-ikan kecil, seperti ikan merah, dan tali-tali, sedangkan yang besar, dan talinya harganya 150 juga naik 200. Saya sementara seperti begitu. Minimal tanggal 5-6 kita sudah meningkat. Ya, maksimalnya pasti tanggal-tanggal 10 ke atas. Itu sudah maksimal, sudah stabil seperti biasa. Itu harga ikan pasti stabil kembali. Tapi untuk para pembeli atau konsumsi masih jalan seperti biasa. Cuma kondisi ikan saja yang menurun karena nelayan masih istirahat ataupun masih melaksanakan perayaan tahun baru. Untuk harga ikan yang paling terendah yaitu dari kisaran Rp50.000 hingga yang tertinggi Rp200.000. Selain ikan, pedagang sayur, bumbu dapur dan juga sagu sudah membuka lapak jualannya untuk berdagang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, buah pinang menjadi salah satu produk primadona beberapa pedagang di pasaran dalam kota Manokwari karena harganya yang stabil dan jumlah pembelinya selalu ada setiap hari. Salah satu usaha yang harganya tetap normal dan peminatnya masih sangat banyak, yaitu berjualan pinang. Di tanah Papua, makan pinang merupakan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Karena peminatnya sangat banyak, maka pedagang pinang juga mulai banyak berjualan di sepanjang jalan dalam kota Manokwari. Beberapa pedagang pinang yang berjualan sangat banyak di areal Pasar Sanggeng Manokwari, tepatnya di depan Bank Mandiri, berdiri beberapa lapak kecil berjejer yang mendagangkan pinang kering, pinang muda, siri, dan juga kapur. Udin, salah satu pedagang pinang yang telah berjualan selama kurang lebih 6 tahun di Pasar Sanggeng Manokwari mengatakan untuk pinang kering diimpor dari Sumatera, sedangkan pinang muda, siri dan juga kapur berasal dari dalam Manokwari dan juga sekitarnya. Sedangkan untuk harga pinang kering 1 kilo dihargai 80 hingga 90 ribu, tergantung kualitas produk tersebut. Untuk siri 1 kilo dihargai 60 ribu, sedangkan harga kapur
1 kilo 10.000. Udin menambahkan, senang berjualan pinang karena harganya stabil dan juga pembelinya normal. Tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga seperti produk lain yang ada di pasaran. Stabil ya, tidak ini, tidak pengaruh dengan harga rica naik atau apa, dia stabil tetap. Peminatnya bagaimana kakak? Bagus ya? Siap. Banyak peminatnya. Oh, ini kalau pinang kering didatangkan dari Sumatera ya? Kilonya di sini kena 60, ada 80 ya. Kalau untuk lokal sendiri? lokal di sini siri kan. Siri. Kalau siri dari Jayapura ya. Jayapura ya? Iya. 60 ya. Kalau ditumpuk-tumpuk begini satu tumpuk berapa? 5.000. 5.000. Kalau pinang yang ini? Itu lagi 5.000. 5.000 ya. Satu bungkus kapur berapa kan? Terus kena 10.000. yang besarnya atau? Ya. Dari hasil jualan yang digadangkan, setiap bulan omset jutaan rupiah mereka bisa dapatkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. BMKG Torea menghimbau di awal tahun 2025 potensi cuaca ekstrim akan terjadi selama periode dari tanggal 31 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Untuk itu masyarakat waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Selasa 31 Desember 2024, BMKG Torea melalui forecaster menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 7 hari ke depan dimulai 1 Januari hingga 7 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Torea, Tri Maria Isabella, dari ruang pantau pada Selasa 31 Desember 2024. Berdasarkan analisis global, Indonesia saat ini memasuki fase La Nina lemah. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di bawah kondisi normal yang dapat dilihat dari nilai SST lebih dari minus 0,5 selama 3 bulan berturut-turut dan nilai SOI pada 6,5. La Nina lemah menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kabupaten Fak-Fak merupakan wilayah di mana terdiri dari bukit dan lembah serta berbatasan langsung dengan laut perairan Kabupaten Fak-Fak. Sehingga Kabupaten Fak-Fak sangat berperan penting terhadap aktivitas pertumbuhan awan konvektif dan meningkatnya curah hujan di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Hal ini disebabkan adanya pengaruh angin gunung dan angin lemah serta adanya angin darat dan angin laut. Menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyambut tahun baru 2025, ratusan kembang api menghiasi langit kota Fak-Fak. Keindahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri di penghujung tahun 2024 lalu. Inilah kemeriahan kota Fak-Fak saat pergantian tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Dari pantauan tim liputan yang melakukan peliputan dari darat dan juga dari udara menggunakan drone, di atas kota Fak-Fak diterangi ratusan titik petasan dengan warna-warni dan bunyi berbeda-beda. Dan ukuran yang berbeda-beda, ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar. Menggelegar di atas langit sembari mengeluarkan aneka formasi warna dan bentuk. Situasi bunyi petasan ini sesuai pantauan tim liputan berlangsung lebih kurang 1 jam. Secara kasat mata, petasan yang habis dibunyikan bisa menelan jutaan rupiah untuk pengadaannya. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mengucap syukur bisa masuk di tahun baru 1 Januari 2025, Jemaat GPI Papua melaksanakan ibadah awal tahun dengan tema Alam Menampakkan Karyanya.
Pendeta Maurits Rorohmana, pelayan firman GPI Papua, memimpin pelayanan ibadah tahun baru 1 Januari 2025 dengan pembacaan Alkitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul sesuai penerbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dengan judul sesuai penerbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dalam refleksi khotbah, Pendeta Maurits mengatakan pembacaan dalam Wahyu 21 adalah wahyu Allah melalui penglihatan Rasul Yohanes bahwa adanya keinginan Allah Yerusalem baru sebagaimana janji Allah akan berdiam di antara umatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, Wahyu 21 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8 adalah bagian dari kitab Wahyu yang juga dapat mengungkapkan gambaran tentang dunia baru dan kedatangan kerajaan Allah yang penuh kemuliaan. Ayat pertama ini dapat mencatat bahwa Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang lama yang telah hancur karena dosa dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penglihatan ini, Yerusalem baru, kota suci, turun dari surga. Ini menunjukkan bahwa pemulihan penuh. Pendeta Maurits menambahkan dalam refleksinya ketika Allah menghendaki perubahan dalam sikap dan perilaku umat manusia di tahun 2025, Allah juga berjanji akan tinggal bersama dengan umat pilihannya dalam tugas dan pelayanan setiap orang yang benar di mata Tuhan. Ini yang semestinya yang harus kita jalani, kita lakukan dalam setiap kehidupan kita untuk memasuki tahun pelayanan, tahun pergumulan 2025 ini. Setiap kita yang diberi tanggung jawab untuk menata pelayanan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan ini. Dari pantauan tim liputan ibadah tahun baru, Jemaat Tanah Papua mengusung tema tahun dan bulan pelayanan 2025. Bulan Januari disoroti tema Allah menampakkan karyanya dan subtema Tuhan yang kekal menjadikan manusia dan alam semesta menjadi baru. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua menggelar ibadah perayaan Natal dan di dalamnya dibagikan berbagai hadiah kepada anak-anak yang berkreasi di masa raya Advent 2024. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Papua, Diaspora Fakfak, Sinta Matwear. Dalam menjelaskan kepada tim liputan usai ibadah perayaan Natal, Sinta mengatakan dalam ibadah Natal ada banyak kreasi yang ditampilkan anak remaja. Di dalamnya fragmen kilas balik kelahiran Yesus Kristus dan puji-pujian dari anak dan remaja. Dan juga pembagian hadiah kepada anak-anak yang mengkreasikan bahan buangan akhir menjadi hiasan dinding yang cantik. Dalam sesi pembakaran lilin, ada sejumlah lilin Natal dibakar oleh tamu yang ditunjuk. Setiap lilin dengan ayat Nats yang disampaikan anak-anak remaja yang tampil di depan pohon Natal dengan formasi salib putih. Pembakaran lilin pertama oleh pengantar jemaat Pendeta Maurits Rorohmana. Pembakaran lilin kedua oleh Ketua Jemaat Bapak Frans Tamela dan dilanjutkan oleh para undangan lain yang hadir. Anak remaja yang hadir dalam ibadah Natal mereka kurang lebih 300 orang anak. Frans Tamela, kontributor TVRI Fakfak, melaporkan. Saudara, Pelabuhan Yosudarso sebagai pelabuhan induk dan terbesar di Provinsi Papua Selatan hingga tahun 2024 ini dinilai mengalami penurunan karena mengalami pendangkalan. Nahkoda KM Sirimau Kapten Khairuddin mengatakan, pemerintah daerah dan Pelindo seharusnya bekerja sama guna melakukan pengerukan lumpur di Pelabuhan Yosudarso Merauke. Hal ini harus dilakukan karena selama ini jika ada aktivitas kapal yang akan masuk pelabuhan, harus menunggu berjam-jam hingga air pasang terlebih dahulu. Kapten Khairuddin juga telah mengirim surat ke bagian operasional Pelni yang telah diteruskan ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengerukan.
Kapten Hairudin menambahkan pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi di suatu daerah. Apabila tidak ada aktivitas di pelabuhan, maka ekonomi akan lumpuh. Amin Rosidah melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saudara, guna mengantisipasi penularan COVID-19 varian baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke, Pos Bandara Mopa melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang pesawat yang melakukan mudik Hari Raya Natal maupun Tahun Baru, khususnya bagi yang baru tiba. Perawat Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke, Lili, mengatakan dalam pemeriksaan ini pihaknya menggunakan alat termoscanner yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia secara otomatis. Setiap penumpang yang tiba dari luar Merauke akan melewati termoscanner sebelum mengambil bagasi maupun hendak menuju pintu keluar bandara. Apabila ditemukan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka penumpang tersebut akan diarahkan ke pos kesehatan pelabuhan untuk dilakukan konfirmasi. Sementara penumpang yang hendak berangkat dari Merauke, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak maskapai. Bagi penumpang yang tiba dari luar daerah, kita ada pemeriksaan dengan thermoscanner yang bisa mengukur suhu penumpang. Jadi nanti kalau kita dapat suhu yang di atas 38 derajat Celcius, kita akan konfirmasi ulang pasien tersebut dengan manual. Sebaliknya, kalau penumpang yang dari Merauke keluar, apakah ada dilakukan pemeriksaan juga? Kalau untuk penumpang yang keluar, kita sebenarnya mungkin melewati maskapai, ada pelaporan, misalnya ada bertanya ada penumpang yang sakit atau ada keluhan, nanti dari maskapai akan diarahkan ke klinik kami dan kami akan melakukan pemeriksaan. Kalau untuk sejauh ini selama arus mudik peningkatan jumlah penumpang kita belum temukan yang di atas 38 derajat. Tapi kalau Ibu melihat ini arus mudiknya meningkat atau menurun? Ada peningkatan. Sejauh ini di tengah terjadinya lonjakan penumpang di Bandara Mopa selama arus mudik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke belum menemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Walaupun tampak peningkatan jumlah penumpang di Bandara Mopa. Amin Rosidah melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gereja Kring Bunda Maria Paroki Santo Yosef Nabire Barat, Dekanat Teluk Cendrawasih, Keuskupan Timika merayakan Natal 24 dan 25 Desember 2024 lalu dengan tema sentral Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem yang berlangsung di Gereja Katolik Kring Bunda Maria Jalan Sarera Bumi Mulia Wanggar. John TKG, pewarta Kring Bunda Maria mengatakan, sesuai dengan tema Natal, pihaknya mengajak umat untuk menyatakan diri dalam keluarga, kemudian Yesus sebagai juru selamat bagi dunia. Jadi ibu bapak, saudara dan saudari yang mungkin melihat atau mungkin menganalisa tema dari Natal 2024 ini, secara nyata kita tidak bisa pergi ke Bethlehem. Tapi kita sudah sampai dan kita sudah pergi ke Bethlehem.
lewat apa yang kita sudah siapkan sejak persiapan itu dilaksanakan sampai dengan perayaan Natal. Itu semua sudah dilaksanakan oleh setiap orang yang telah mengalami, merasakan bahwa dia telah mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Raya Natal ini. Berarti dia sudah pergi ke Bethlehem dengan sendirinya secara iman. Dalam ibadah Natal bersama tersebut diikuti oleh puluhan umat yang berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. John Magai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun 8 kabupaten harus memperhatikan organisasi yang resmi mendaftar Kesbangpol Provinsi maupun Kesbangpol Kabupaten. Eka Kristina Yemo selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Dapil Papua Tengah menyampaikan, organisasi Anla Bepuja harus mendapat perhatian khusus karena di dalamnya terdapat talenta-talenta muda yang tergabung dan memiliki integritas untuk turut terlibat dalam pembangunan di atas tanah Papua. Sehingga Eka Kristina Yemo berharap organisasi ini dapat dilibatkan dalam setiap program pemerintah yang mencakup wilayah Lapago. Keanggotaannya juga akan semakin solid dan juga berkembang melalui organisasi yang terakomodir melalui Kesbangpol. Organisasi yang mana yang terus aktif berjalan, yang mana yang tidak, yang mana yang bisa mendukung dan mendorong program pemerintah berjalan agar organisasi Anla Bepuja ini diikut sertakan di dalam setiap program yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi ada yang bisa dikerjakan oleh Anla Bepuja ini karena organisasi Anla Bepuja ini dia mencakup wilayah Lapago seluruhnya, dan itu luar biasa sekali. Jadi saya harap di dalam anggota ini juga bukan hanya semua suku ada, mewakili semua suku ada di dalam Anla Bepuja. Kalau mau lihat setiap suku-suku yang ada di Papua, khusus Papua Tengah ya, dari pesisir ada, dari gunung ada, dari Me ada. Jadi harapan kami agar Anla Bepuja ini bisa berkembang, itu pemerintah harus memperhatikan setiap organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol yang aktif menjalankan kegiatannya dengan uang sendiri, dan itu harus diperhatikan dan diakomodir secara baik. John Magai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Saudara, pelaksanaan perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 lalu berjalan dengan aman, lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa situasi tetap kondusif mulai dari misa malam Natal pada 24 Desember hingga ibadah Hari Raya Natal kedua pada 26 Desember 2024 berjalan aman. Perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 berlangsung dengan penuh kedamaian dan ketertiban. Sejak misa malam Natal pada tanggal 24 Desember hingga ibadah Hari Natal kedua yang berlangsung pada 26 Desember 2024, situasi keamanan di wilayah ini tetap terjaga dengan baik. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menurunkan personil di setiap tempat ibadah untuk memastikan kelancaran ibadah Natal. Sejumlah gereja di Merauke dan sekitarnya menjadi fokus pengamanan polisi dengan petugas melakukan penjagaan dan patroli rutin di sekitar lokasi ibadah. Misa malam Natal diadakan pada 24 Desember 2024 serta ibadah pada 25 dan 26 Desember dihadiri oleh ribuan umat Kristiani, berlangsung dengan khidmat tanpa ada gangguan. Polres Merauke juga memastikan pengamanan di jalur-jalur yang dilalui oleh jemaat menuju gereja, serta mengantisipasi potensi kemacetan atau gangguan lainnya. Pihak kepolisian tidak hanya fokus pada tempat ibadah, tetapi juga mengamankan jalur utama dan titik-titik rawan yang sering dilalui masyarakat. Ibadah Natal mulai dari misa Vigili Natal, perayaan Malam Kudus, sampai dengan hari Natal tanggal 25 dan 26 kemarin, ya puji Tuhan situasi di Kabupaten Merauke masih aman dan kondusif. Saudara-saudari kita yang merayakan Natal bisa melaksanakan ibadah dengan baik, begitu juga dengan acara silaturahmi ya, yang biasanya memang
lakukan atau biasanya ada dalam kehidupan bermasyarakat kita, saling berkunjung ke rumah-rumah. Dengan pengamanan yang maksimal dan kerjasama dari semua pihak, perayaan Natal di Kabupaten Merauke tahun 2024 pun dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. Dari Merauke, Amin Rosida melaporkan. Polda Papua Barat menurunkan sebanyak 480 personil gabungan pada Operasi Lilin Mansinam 2024 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Polda Papua Barat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Mansinam 2024 yang berlangsung Jumat pagi tadi bertempat di halaman Mapolda di Maripi. Dalam amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibacakan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun Sarpas dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Seluruhnya bisa berjalan aman dan lancar, sebagaimana penekanan disampaikan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh instansi terkait dapat melaksanakan tugas secara bersama-sama. Sementara itu, untuk Polda Papua Barat sendiri menurunkan sebanyak 480 personil gabungan pada Operasi Lilin Mansinam tahun 2024. Komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun sarana prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam apel Kasatwil bahwa Nataru di depan mata, saudara akan sibuk, saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik. Operasi ini melibatkan 141.605 personil gabungan yang terdiri dari 75.447 personil Polri, 13.826 personil TNI, dan 52.332 personil dan stakeholder terkait lainnya. Sementara Polri telah membangun sebanyak 2.764 posko yang terdiri dari 1.852 pos PAM dan 735 pos IAN dan 207 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan. 141.605 personel gabungan yang terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI, dan 52.332 personel dari stakeholder terkait lainnya. Selain itu terdapat tambahan 67.030 personel TNI untuk perbantuan, sehingga total terdapat 80.856 personel TNI yang disiagakan dalam operasi ini. Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kasat Lantas Polresta Manokwari menghimbau kepada semua pemilik kendaraan selama operasi lilin pada perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk lebih menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Demikian hal itu disampaikan Kasat Lantas Ibtu Nurfa saat melakukan pengecekan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalan Haji Bauwosi dalam mendukung dan melaksanakan operasi lilin tahun 2024-2025. Dirinya menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan akhir-akhir ini cukup meningkat, sehingga diharapkan pengendara selalu menaati setiap aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang oleh Polresta Manokwari bersama Perhubungan. Dalam rangka operasi lilin ini yang kami mungkin tekankan, mungkin teman-teman yang berkendara knalpotnya tidak sesuai spektek, gonceng lebih dari 3 melawan arus. Kami himbau untuk dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini, kami minta tolong dengan sangat untuk lebih menaati peraturan berlalu lintas
Karena kita tahu sendiri untuk Nataru ini di Manokwari pada khususnya masih sangat ramai, dan kalau tidak lebih waspada, kita tidak lebih berhati-hati dalam berkendara, kita tidak minta-minta juga akan terjadi kecelakaan, peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data di kami di RSMS, ya kami pakai data yang di RSMS untuk kecelakaan fatalitas dalam akhir tahun ini semakin meningkat. Jadi kami minta tolong kepada regulan, kepada guru, kepada keluarga, kepada bapak, pace orang lebih memperhatikan lagi anak-anaknya, karena yang kami pantau untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai ngebut-ngebut ini kebanyakan anak-anak muda kita, anak-anak usia sekolah dan pelajar. Demikian kakak. Di samping itu, ungkap Kasat Lantas bahwa pihaknya sedang menyiapkan pembangunan posko pelayanan dan posko terpadu di tempat-tempat keramaian maupun di bandara dan pelabuhan yang dibuka mulai dari tanggal 21 Desember sampai dengan 2 Januari 2025. Di Lilin ini kami diperintahkan Bapak Kapolresta dan Bapak Kapolres untuk membangun 3 pos PAM, pos pengamanan, yaitu di Haji Paus ini 1 dan di MCM 1. Untuk pos pelayanan ada 1 titik di TL Sinar Suri. Kalau untuk pos terpadu lagi ada 2, itu di pelabuhan sama di bandara. Natalindo Kedewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DOAMU Papua Barat periode 2025-2030 meminta agar Presiden segera melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih. Selamat sore. Hal itu disampaikan para tokoh adat di Papua Barat bersama ormas dan paguyuban dalam pertemuan melalui Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani yang berlangsung Minggu 29 Desember 2024 sore kemarin. Dalam putusan forum yang dibacakan Lepinus Wanggai sebagai koordinator meminta percepatan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2025-2030 kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Agar menyetujui usulan masyarakat Papua Barat. Tetapi juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2024 yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak bermasalah dapat dilantik pada tanggal 1 Januari 2025. Atas dasar itulah, masyarakat dan paguyuban di Papua Barat berharap pelantikan Gubernur terpilih Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani harus dilakukan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan putusan forum ini. Yang pertama, kami Forum Koordinasi Dukungan Percepatan Pelantikan Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 bersama dengan ormas, tokoh masyarakat, paguyuban dan seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka agar menyetujui usulan kami segenap masyarakat Papua Barat yang dalam hal ini telah memberikan dukungan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam usulannya tertanggal 8 Juli 2024 di Jakarta untuk pelantikan bagi peserta pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang tidak bermasalah akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan segera bisa dilantik per tanggal 1 Januari 2025 tahap pertama. Yang kedua, Ketua Forum Koordinasi Ishak Mansawan mengatakan apa yang disampaikan Tito Karnavian beberapa bulan lalu di Jakarta sebagai Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang berakhir pada tahun 2024 dan terpilih kembali tanpa ada sengketa di MK, maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa dilakukan pada minggu pertama di bulan Januari 2025. Apa hasil ini, maka kami menangkap apa yang dinyatakan oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Profesor Muhammad Dr. Tito Karnavian menyampaikan bahwa pilkada yang berakhir atau kepala daerah yang berakhir 2024 dan pilkada yang dilaksanakan 2024 ini
bisa dilakukan pelantikan di tanggal 1 Januari 2025 kalau tidak bermasalah atau tidak bersengketa di MK. Pernyataan ini membuat kami tergerak. Kami semua yang hadir ini gabungan dari elemen masyarakat, dari tokoh-tokoh, kami bergabung menjadi satu, membentuk forum ini untuk menangkap atau merespon balik apa yang disampaikan oleh Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sehingga forum ini terbentuk dan mendorong agar apa yang disampaikan oleh Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, dapat terrealisasi di minggu pertama bulan Januari 2025. Ya, upaya ini kan. Sementara itu, tokoh perempuan di Papua Barat Anike Sabami mengatakan suara yang telah diraih pasangan Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani yang meraih 92,88% suara sudah menunjukkan bahwa Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang aman tanpa ada masalah selama pilkada berlangsung pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Tentunya pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, harus segera melantik gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 1 Januari dan tidak menunggu hingga tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Persen kemenangan itu diraih oleh pasangan Doamu sesungguhnya memberi ruang yang sangat bermartabat untuk forum ini segera mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri yang kami hormati Bapak Tito Karnavian. Mengapa saya katakan demikian? Untuk menjaga instabilitas keamanan ke depan, secepatnya mewakili perempuan se-Papua Barat untuk mendesak Pak Tito Karnavian segera melantik. Jangan tunggu lagi nanti di Januari, tanggal-tanggal belasan atau Februari. Tidak. Komitmen Pak Tito adalah 1 Januari, itu para kandidat yang tidak bermasalah segera dilantik. Benar. Nah, komitmen. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Klasis GKI Manokwari, Melkianus Warfando, meminta agar pemerintah pusat segera melantik gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati. Sebagai tokoh agama di Papua Barat, Melkianus Warfando mendukung sepenuhnya pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, yaitu pasangan Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani, harus dilakukan pada tanggal 1 Januari 2025, yang merupakan harapan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Dirinya berharap pelantikan yang boleh dilakukan di awal tahun agar semua program yang ada dalam APBD maupun APBN di tahun 2025 bisa berjalan pada kepemimpinan Domingus Manacan sebagai gubernur definitif Papua Barat. Menjadi sebuah ketentuan dari masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Saya perlu sampaikan bahwa Bapak Dr. Andes Domingus Manacan, MSI, dan juga Muhammad Lakotani yang sebagai wakil gubernur dan sebuah harapan masyarakat Provinsi Papua Barat. Saya sebagai tokoh agama sangat mendukung sepenuhnya untuk tanggal 1 harus Bapak Dr. Andes Domingus Manacan bersama dengan Bapak Muhammad harus dapat dilantik, karena itu adalah harapan masyarakat Papua Barat. Saya respon sebagai tokoh agama mendukung penuh supaya 2025 itu segera semua program yang direncanakan anggaran APBD dan juga APBN yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat itu dengan harapan yang dilakukan oleh Dr. Andes Domingus Manacan. Itu yang kami butuhkan secepatnya. Hal yang menjadi pertama bagi masukan dari tokoh agama. Ketua KNP Papua Barat Sami Saiba lewat forum koordinasi kedukungan percepatan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Doamu pada periode 2025-2030 meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Januari 2025. Alasan percepatan ini karena Provinsi Papua Barat sedang mempersiapkan penyusunan anggaran pendapatan daerah tahun 2025. Sami Saiba berharap APBD tahun 2025 murni merupakan prioritas utama Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani. Kepada Presiden Republik Indonesia
segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mempersiapkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Alasan percepatan ini yang pertama, Provinsi Papua Barat sementara mempersiapkan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025. Kami sangat berharap bahwa APBD tahun 2025 murni merupakan prioritas utama dari Bapak Dr. Andes Domingus Mendacaan dan Bapak Muhammad Lakotani. Kami berharap. Natalindo Kerewa TVRI Papua Barat melaporkan. Doamu sudah dikabulkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Papua Barat bersama Ormas Cinta Negeri melakukan kunjungan ke warga yang berada di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Di momen perayaan Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025, Polda Papua Barat melaksanakan kunjungan ke warga yang berada di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dengan tema Semangat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Manokwari Selatan. Kunjungan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Natal dan Tahun Baru di 3 lokasi berbeda, diantaranya Kampung Masabui, Kampung Wabriadi, dan Kampung Muari, Distrik Oransbari. Kegiatan tersebut bertujuan menjalin silaturahmi antara tokoh masyarakat dengan pihak kepolisian, serta memberikan himbauan untuk tetap menjaga silaturahmi antara warga masyarakat, agar tidak terpengaruh berita yang belum jelas kebenarannya, serta meminta dukungan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Manokwari Selatan menjelang Natal dan Tahun Baru dan pasca pelaksanaan Pilkada tahun 2024 lalu. David Waran, Wakil Ketua DAS Distrik Oransbari, mengatakan keamanan di Distrik Oransbari merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bersama menjaga dan saling menghargai antara masyarakat yang ada di Oransbari dan juga di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan saya sampaikan, mereka tanya, saya sampaikan bahwa kami siap menjaga keamanan, ketertiban yang ada di Distrik Oransbari. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Oransbari, lebih khusus Teran, kami jamin untuk aman. Dan lebih khusus lagi Manokwari Selatan siap aman. Terima kasih. Melalui pertemuan tersebut, Polda Papua Barat menghimbau menjaga keamanan dan ketertiban dalam perayaan Natal dan Tahun Baru tidak mudah terprovokasi dengan isu yang beredar. Jaga toleransi antara umat beragama, setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik. Tim Liputan melaporkan. Saudara, pada momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, petugas kebersihan sampah di Kabupaten Manokwari tetap melaksanakan tugas agar wajah Kabupaten Manokwari tetap terlihat bersih. Memasuki bulan Desember 2024, jumlah sampah dari masyarakat di Kabupaten Manokwari terus meningkat. Dalam satu hari, petugas sampah yang mengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir sampah
aktivitasnya meningkat dibandingkan hari biasanya. Oktaviana Soranggiar, salah satu petugas sampah, mengatakan memasuki bulan Desember, aktivitas pembersihan sampah terus meningkat hingga hari libur, proses pembersihan tetap dilakukan. Pada puncak hari raya jumlah sampah juga sangat meningkat. Dirinya menambahkan untuk saat ini jumlah armada yang digunakan sebanyak 15 truk. Namun kondisinya ada yang berjalan normal, ada juga dalam perawatan. Namun semuanya tetap digunakan untuk memuat sampah dalam kota Manokwari. Ya, aktivitasnya tetap jalan. Mau libur pun tetap jalan karena sampah tetap numpuk, jadi mau dan tidak mau harus tiap hari itu harus kerja. Jadi hari raya tetap ini? Hari raya tetap kerja. Mungkin sudah pulang ibadah baru aktivitas kembali jalan. Biasa kalau mulai dari tanggal 1 ke atas sampah sudah tambah menumpuk. Sampai pokoknya habis tahun baru mungkin mengurangi daripada itu. Jadi lebih banyak daripada hari-hari normal ya? Hari-hari normal juga kurang. Kurang ya? Jadi ini lebih banyak ya? Ini lebih banyak. Sekitar 15 kapal. 15 yang ini aktif ya? Ya. Depo armada bagaimana? Masih layak atau ada yang sudah? Pokoknya masih layak, hanya ada yang kadang jalan normal, ada yang tidak. Sekarang ada beberapa trek yang sudah masuk di bengkel. Dirinya juga menambahkan saat ini untuk kondisi tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Manokwari sudah sangat penuh. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Manokwari agar dapat menyiapkan tanah untuk dijadikan tempat pembuangan akhir. Untuk pribadi saya, kalau untuk ini sudah tidak cukup. Harus cari lokasi lagi, boleh. Jadi sudah tidak ini ya? Ya. Hanya pembuang, ada ekse yang tinggal gusur, tapi tetap numpuk terus. Dari pantauan media di area tempat pembuangan sampah harus segera ditangani karena dengan menumpuknya sampah tersebut dapat menjadi masalah serius di kemudian hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Lurah Sowi Manokwari menghimbau agar pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari dapat dilakukan dengan baik, terutama dengan penambahan bak sampah di setiap kelurahan. Hal tersebut disampaikan Lurah Sowi Manokwari yang berharap agar wajah Kabupaten Manokwari dapat ditata lebih baik. Khususnya pengelolaan sampah harus dilakukan dengan serius. Selain petugas sampah, armada dan juga bak sampah harus disiapkan dengan baik. Di momen Hari Raya Natal dan memasuki tahun baru, dirinya masih melihat beberapa titik pembuangan sampah yang sudah penuh namun belum juga dibersihkan. Hal ini sangat mengganggu arus lalu lintas dan juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di area pembuangan sampah. Jackson Lurah Sowi, Kabupaten Manokwari mengatakan dinas terkait yang mengurus sampah harus efektif. Sampah tidak boleh menumpuk yang berakibat jalan macet dan aroma sampah yang dapat mengganggu kesehatan warga. Ini terkait dengan ini sebenarnya saya sebagai Lurah Sowi, saya merasa dinas terkait yang mengatur sampah ini dia kurang efektif ya. Ya, karena ini jalan tol. Jalan umum ya? Jalan umum ya. Tidak pandang kalau begini kurang bagus. Terus jadi, dia menjadi dampak juga buat warga yang ada di sini karena bau ini aroma sampahnya kurang bagus. Kesehatannya dampak ini. Ya. Jadi harapan Bapak? Ya, harapan saya segera dinas terkait eksekusi. Ini di momen masih dalam momen Hari Raya Natal ya? Ya. Siap. Ya. Jadi Bapak harapan seperti terus dia membuat jalan juga macet. Siap. Ya. Baik Bapak. Terus saya minta baknya mungkin bisa ditambah. Oh iya. Armada sampahnya ya? Ya. Siap Pak. Dirinya juga berharap agar ada penambahan armada, bak sampah dan juga petugas pembersih sampah harus dibekali dengan alat pelindung diri, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan baik dan lancar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka merayakan Hari Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Solafide Arfai II menggelar ibadah perayaan Natal yang berlangsung pada Minggu 29 Desember 2024 lalu. Perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Solafide Arfai II, Minggu 29 Desember 2024, diawali dengan ibadah dan penyalaan lilin Natal, vokal grup PW serta vokal grup Solafide dalam memeriahkan perayaan Natal 25 Desember 2024.
lewat Persekutuan Wanita GKI Solafide Arfai II yang turut dihadiri oleh jemaat. Dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Beni Komegi, mengatakan memaknai perayaan Natal Persekutuan Wanita, yaitu tema yang terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan sekedar perkara biasa, melainkan Bethlehem adalah tentang bagaimana kehidupan manusia dimulai dari situ, yang di dalamnya ada peran seorang wanita, sehingga melalui perayaan Natal hendaklah Persekutuan Wanita GKI Solafide semakin memaknai kelahiran Sang Juru Selamat dengan menjadi kuat dan tenang dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi dalam kehidupan serta pelayanan dalam jemaat. Kuat seperti Maria. Kita memaknai Natal ini, Bethlehem, bukan hanya perkara-perkara malaikat, tetapi Bethlehem adalah perkara-perkara hidup manusia yang di dalamnya ada peran seorang perempuan untuk keselamatan ini. Ibu-ibu sekalian, dalam persekutuan Natal bersama Bapak Ibu sekalian yang ada, marilah kita memaknai kehadiran Kristus dalam peristiwa Natal di malam hari ini, supaya kita tetap menjadi kuat dalam doa-doa pribadi kita. Kita tetap menjadi tenang untuk menghadapi segala tantangan yang kita hadapi dalam hidup, tetapi juga di dalam pelayanan kita. Jadilah Maria, sebab kesempatan yang ada di waktu-waktu hari ini membutuhkan kedekatan yang penting dan berharga dengan Tuhan. Selamat merayakan Natal. Dalam pesan Natal yang disampaikan Wakil Ketua Jemaat GKI Solafide Arfai II, Esau Rumbarar, firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba Tuhan tadi mau menyampaikan tentang seorang Maria yang dipilih Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, agar seluruh manusia yang percaya dapat diselamatkan. Meski begitu, Maria tidak menjadikan itu sebagai orang sombong, tetapi perempuan yang rendah hati. Sehingga dari makna itu, Persekutuan Wanita GKI Solafide semakin terus kuat dalam setiap pelayanan dalam jemaat ini. Kaum perempuan setelah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Tuhan tadi, secara jelas, luar biasa, Maria yang telah menerima berita selamat itu, dia tidak tepuk dada, dia tidak sombong, tapi dia simpan baik-baik semua perkataan itu dalam hatinya, dan dia menggumuli apa janji Tuhan kepadanya. Ternyata dia dipilih sebagai salah satu perempuan untuk menjadi alat bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Itulah Maria yang luar biasa, yang tentunya juga pasti ada pada diri ibu-ibu sekalian, baik yang sudah senior tetapi yang juga masih junior. Tetap semangat, kuat, dan mau merendahkan diri, menyerahkan diri dalam pelayanan. Wakil Ketua Persekutuan Wanita GKI Solafide Arfai II, Juliana Karamoy, mengajak seluruh persekutuan wanita untuk mencontohi seorang Maria yang menjadi teladan dalam menjaga kehidupan keluarga dengan terus berdoa kepada Tuhan. Atas nama seluruh persekutuan wanita GKI Solafide Arfai II yang pada malam hari ini tanggal 29 Desember merayakan Natal PW, di mana tema Natal di malam hari ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Dan sebagai ibu-ibu di dalam persekutuan PW, mari kita mencontohi Maria yang menjadi teladan untuk menjaga hati, menjaga segala sesuatu di dalam kehidupan keluarga. Karena Maria adalah yang mengandung Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus umat manusia. Untuk itu di malam Natal yang berbahagia ini, baiklah kami persekutuan PW mencontohi Maria dengan kuat, ia berdoa dan memegang teguh apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 pada ayatnya yang ke-19. Demikian dan selamat hari Natal bagi seluruh persekutuan PW Solafide Arfai II dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2025. Tuhan memberkati dan menolong kita di tahun yang baru. Amin. Sementara itu perayaan Natal Persekutuan Wanita GKI Solafide Arfai II memberikan bikisan kasih bagi para janda, lansia, anak yatim piatu dan ketua PHMJ. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, sesuai surat edaran Gubernur Papua Barat, libur fakultatif dan libur nasional berlangsung dari tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember 2024 dan pada tanggal 30 dan 31 Desember kembali bekerja. Pejabat Sekda berharap kebersihan kantor dapat dilakukan bersama. Sesuai dengan edaran Gubernur Papua Barat tanggal 18 Desember 2024 dengan nomor *800-2280-2024 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif tahun 2024-2025 ditetapkan tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember 2024, libur fakultatif, Hari Raya Natal dan juga cuti bersama, dan masuk kantor pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024. Selanjutnya di tanggal 1 Januari 2025, libur nasional Tahun Baru 2025, tanggal 2 dan tanggal 3 Januari 2025, libur fakultatif, Provinsi Papua Barat dan masuk kantor pada tanggal 6 Januari 2025. Penjabat Sekda Papua Barat Yaakob S. Fonataba dalam arahannya mengatakan surat edaran gubernur terkait libur nasional dan juga cuti bersama dan juga libur fakultatif sudah disampaikan. Untuk itu, kebersihan di setiap kantor harus dilakukan sebelum libur dilaksanakan. Resmi di apel ini sudah ada surat edaran gubernur tentang libur nasional dan libur fakultatif. Tanggal 24 kita sudah libur sampai tanggal 29. Tanggal 30, 31 kita masuk lagi, baru libur lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu perhatikan kalender libur, kemudian pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon 3, terutama ibu bapak sekretaris di OPD, saya mohon untuk diatur kantor masing-masing. Hari ini kalau sempat, tolong lakukan pembersihan. Maksudnya lingkungan kantor, di dalam kantor dibersihkan. Diingatkan kepada semua pegawai agar sebelum melaksanakan libur, semua arus listrik di kantor dan juga keran air di kantor harus dipadam. Hal tersebut merupakan antisipasi agar keamanan kantor dapat terjaga. Perhatikan colokan-colokan listrik, terus aliran air, AC, pada saat kita libur itu mohon supaya diperhatikan, jangan sampai masih ada yang terhubung dengan listrik atau aliran air masih mengalir, supaya kantor kita masing-masing aman. Selain itu, beliau menghimbau kepada pimpinan perangkat daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di momen Natal dengan merangkul semua pegawai agar saling mendukung serta menciptakan suasana kerja yang baik untuk memasuki tahun 2025. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 2 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.